Wa'izatun hasanah atau tausiah agama sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Abdullah bin Haji Ma'ruf. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah bin Haji Ma'ruf, untuk tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wan nasihata lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Mushola Hidayatul Musholin Mukarram wal muhtaram Bapak kami Bapak Ustaz Syamsudi, doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mukarram wal muhtaram guru kita Bapak Ustaz Haji Masyuri, orang tua kami Bapak Ustaz Haji Mukhtar, kemudian Ketua DMK Bapak Fatilah Sohibul Fatilah, pimpinan Majlis Taklim dan Sholawat Akhifillah Al-Ustaz Ardi beserta jamaah, para guru, para jamaah, hadirin hadirat yang hadir di kesempatan ini, yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang tak kita lupakan keluarga kita Bapak Ustaz rahmatullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kebulinya udah dibawa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Amin. Kurang kencang, amin. Amin. Marah itu. Ya Robbal. Amin. Ada satu kata mutiara, al ilmu yarfa'u baitan la ibadalah. Ilmu agama itu atau ilmu itu dapat mengangkat rumah yang tidak bertiang. Sekalipun orang tua kita bukan pejabat, bukan orang yang mempunyai pangkat kedudukan, tapi kalau kita berilmu, orang tua kita ikut terangkat. Betul? Empat orang yang nyautnya. Benar? Tapi wal jahlu yahdumu baital izzi wasyaraf, dan kebodohan dapat meruntuhkan rumah kemuliaan. Sekalipun bapak kita orang mulia, pangkat, punya kedudukan, tapi kita tidak punya ilmu, maka kemuliaan itu akan runtuh. Jadi majlis Quran dan sholawat. Apa makna Quran? Al-muta'abbad bitilawati. Makna Quran itu adalah dianggap beribadah di saat kita baca Al-Quran, sekalipun kita nggak ngerti makna Quran. Itu hebatnya Quran. Kita baca Quran, pas ditanya artinya kita tahu, dapat pahala. Alhamdulillah. Nah, ibu, rajin-rajin di rumah baca Quran. Insya Allah. Jadi makna Quran al-muta'abbad bitilawati, dianggap beribadah di saat kita membaca Al-Quran sekalipun gak ngerti artinya. Bagaimana ngerti artinya? Dan bahwa nanti orang tua akan dipakaikan mahkota di dalam surga tersebab anaknya dapat membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Amin apa Pak? Amin. Nah, ya Rabbal. Dan sekarang bayangin kalau orang tuanya aja anaknya baca Quran dipakaikan mahkota di dalam surga, bagaimana yang baca kira-kira?
lebih besar lagi. Maka kata Nabi, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, orang beriman yang baca Al-Quran, laksana buah jeruk. Tahu buah jeruk? Tahu buah jeruk? Rasanya enak, baunya sama-sama. Rasanya enak, baunya rasanya enak, baunya harum. Itu jeruk. Jadi kalau orang yang beriman baca Quran, laksana buah jeruk, rasanya enak, baunya harum. Orang yang beriman yang tidak baca Al-Quran seperti buah kurma. Tahu buah kurma? Apa buah kurma? Ya. Buah kurma itu rasanya enak, baunya nggak ada. Mau jeruk apa kurma? Hah? Jeruk. Jadi baunya enak, rasanya orang yang fajir, orang yang durhaka, dia baca Quran laksana buah roihana. Udah bingung semuanya. Ibu pernah dengar buah roihana? Barusan itu. Buah roihana harum tapi pahit. Itu orang yang durhaka baca Quran laksana makan buah harum tapi pahit. Dan orang yang durhaka yang tidak baca Al-Quran seperti buah hanzola. Tahu hanzola? Sudah rasanya pahit, baunya gak enak. Insya Allah kita bisa jadi buah jeruk. Ada pencinta Al-Quran, ada simpatisan Al-Quran. Pencinta Quran kelasnya 3. Ada 3 kelas. 3 apa Pak? Semuanya nyaut. 3 apa? Kelas. Kelas apa? Kelas 3. Yang pertama yang namanya pencinta Al-Quran, ya, itu orang bisa menghatamkan Al-Quran dalam masa 3 hari. Bisa menghatam Quran 3 hari. Agak gedengnya bagaimana? Berarti kalau 3 hari berapa juz? 10 juz. Sehari 10 juz. Pencinta Al-Quran. Kalau sekolah SMA, turun tingkat yang kedua SMP. Pencinta Al-Quran SMP itu orang ya yang 1 minggu bisa hatamkan Al-Quran. Bisa nggak 1 minggu hatam Quran? Belum bisa. Kelas 3 turun SD. SD itu 1 bulan bisa hatamkan Al-Quran. 1 bulan. Berarti kalau 1 bulan bisa hatam Quran, berapa juz sehari? Bisa 1 bulan hatamkan Quran? Wow. Insya Allah. Jadi yang 3 hari gak bisa mampu hatam Quran, yang seminggu belum bisa hatam Quran, kemudian sebulan belum bisa hatamkan Quran, turun pada peringkat simpatisan Al-Quran. Paling kagak di rumah jangan sampai tiap hari itu gak baca Quran. Insya Allah sehari 1 lembar. Amin. Mulu amin. Kagak kuat selembar 1 ain. Insya Allah. Kagak kuat 1 ain 7 ayat. 7 ayat. Bisa sehari 7 ayat. Insya Allah. Kalau kagak kuat juga sehari 1 ayat, jangan ditinggal. Umpama gitu
sehari 1 ayat jangan ditinggal. Kalau sehari 1 ayat baca Fatihah baru kelar 7 hari. Karena Fatihah ada 7 ayat. Ya. Jadi kembali mudah-mudahan kita bisa menjadi pecinta Al-Qur'an. Dan doakan di majlis taklim tadi ada hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Dia pelajari Al-Quran dan diajarkan Quran kepada orang lain. Saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum saya tutup. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yatluna kitaballah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah. Apa? Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan orang yang mendirikan sholat. Dan kalau baca Quran, sholat jangan ditinggal. Entah baca Quran dong karena sholat lagi. Dirikan sholat. Ya, dan kalau kita sholat, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat di waktu. Bagaimana caranya sholat? Kita belajar. Maka ada majlis taklim. Apa majlis taklim? Kaifa yadki, kaifa yasumu, kaifa yuzakki, kaifa yahujju. Itu namanya majlis taklim. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya haji, bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya ibadah. Itu majlis taklim. Nah, Quran ini yang kita baca akan mengundang rahmat Allah. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu Allah 99 kali. Sampai pada akhirnya beliau katakan, kalau saya bisa mimpi Allah 1 kali lagi, saya mau tanya kepada Allah, apa amalan yang paling mulia untuk umat Nabi Muhammad? Mimpi lagi ketemu Allah 1, jadi camplong berapa? 100. Nanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya Rabbi, hai Tuhanku, apakah amalan mulia untuk umat Nabi Muhammad SAW? Dia mendapatkan keterangan bahwa amalan yang paling mulia untuk umat Nabi Muhammad SAW qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, bi fahmin au bi ghairi fahmin, apakah dengan cara memahami Al-Quran ataukah dengan tidak memahami Al-Quran? Lalu beliau mendapatkan keterangan, baik dia paham Al-Quran ataukah tidak, asalkan Quran dibaca dengan tajwid. Begitu ngaji guru itu, Ustaz Haji Masyuri, Ustaz Ardi dan lainnya, asal Quran dibaca dengan tajwid. Kalau kita ngaji ntar ada idhar, ada yang namanya idgham bi gunnah, ada idgham bila, ada ikhfa, kemudian ada iklam, ada mad dibagi menjadi 13 dan seterusnya sampai kepada wakaf. Itu hadir ke majlis taklim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Boleh saya tambah lagi? Ada 4 orang yang nyaut kayaknya. Boleh saya tambah lagi? Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana maknanya apa? Jawidil Qur'an, tajwidkan Al-Quran, tartila tajwida, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti baca Quran kagak pakai tajwid. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Yang mestinya 2 harakat lebih dari 2 harakat. Yang mestinya 6 lebih dari 6 harakat. Kalau kita enak kagak tadi ngajinya? Enak. Ya, jadi yang 2 kasih haknya 2, yang 4, yang 5 kasih haknya 4, 5, yang 6 kasih, kan pas tadi kategori kita begitu. Betul? Iya. Orang kalau belajar Quran kemudian di rumah dia tadarus terbata-bata, dikasih pahala 2, yang
Yang penting belajar. Orang belajar Quran ngaji masih terbata-bata, Allah kasih pahala buat. Tuh, mesti pakai tajwid. Ini bukan saya ngada-ngada ya. Waktu saya ngaji sama Kiai Syafi'i Azabi, beliau waktu itu ada di kalender atau qori baca Quran. Begini bacanya. Samping-samping banyak kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang aja kan. Ada kepanjangan bismillahnya. Coba kalau Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu tangan saya aja begini. Kepanjangan bacanya. Kiai Syafi'i Azami bilang sama Kiai sebelahnya, ini kalau Quran Bismillah ini panjangnya panjang banget, lebih dari 6 harakat. Ini mat apa Pak Kiai? Kiainya nyaut, kalau ini namanya mat ular poros. Jangan. Aduh, sampai mat ular poros aja dah. Diikuti aja sih gak ada mat ular poros. Kepanjangan begitu, nggak boleh. Ya, saya rasa ini saja. Saya hanya mendorong, memberikan semangat kepada Ustadz Ardi dan jamaah. Dan saya gembira ini ada guru-guru kita pada hadir, artinya semuanya memberikan dukungan. Para orang tua kita, donatur kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan ampunan dan balasan serta rahmat dari Allah. Romannya udah bilang bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah baca jamal hadza jamal qadura farhuma tabarrukuna min ba'di tabarrukan maksuma wa la tajidillahu ma fina wal ba'da syaqiya wa ba'da wal mahruma wa la tad'ala nabi maqamin hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la talan illa hadaita wa la hajatan bil hawaiji dunya wal akhirati qadaita rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi Alhamdulillah. Dan saya mau tutup, saya mau ngajak baca selawat nih. Saya mendengar hadirannya, boleh enggak? Boleh. Ya, sama-sama. Ayo Bogor. Sama-sama ikutin ya. Oh, ikutin. Rabbi fanfa'na birbakatihi wa'tina al-husna Abid Nabi Ta'adatihi wa mu'afatihi Ya Rasulullah Salamullah Ya Rabbi Kalau tadi Ustadz Ardi mantun, boleh saya mantun? Boleh. Dan bilang cakep ya? Cakep. Haji Markom dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Kiai Haji Abdullah bin Haji Ma'ruf. Semoga nasihat-nasihat yang beliau sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.